alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara seminar, yang keempat penutup. Untuk membuka acara ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Siti dari Ibu Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita menjaga kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini bertepatan hari Jumat Barokah kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan DPP Angkatan 11 atas nama Ibu Nurjayati SPD guna menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan di SD Kedung Pandang 1. Harapan saya selaku kepala sekolah sekaligus pendamping di sini, semoga kegiatan budaya nanti bisa bermanfaat buat kita, hal-hal positif bisa kita laksanakan bersama. Kemudian juga tidak lupa saya memotivasi kepada rekan-rekan guru yang lain agar segera mengikuti kegiatan untuk pendaftaran guru penggerak selanjutnya, karena itu memang suatu hal yang baik untuk kita ikuti. Memang butuh proses, tapi saya yakin seiring jalan semua akan terlaksana. Untuk itu yang saya sampaikan semuanya untuk dilaksanakan oleh kerja. Saya Airi dengan Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih acara selanjutnya yaitu acara seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Nurjayati SPD. Beda dan bersama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah SD Bapak dan Ibu guru serta yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya ke depan untuk menyampaikan materi ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai, marilah kita sejenak untuk SPTQ yang bisa diputarkan itu. Lanjut, Oke, di sini ada video bisa begini semuanya Bapak Ibu, kita olahraga sebentar sebelum kita masuk ke materi. Terima kasih. Oke, nomor 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Tangan kanan kiri putar terjadi, diungkapkan dibentokkan putar pergelangan. Putar semua, kembali ke tempat.
dilewati yang pertama, kita lanjutkan untuk penjelasan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir kita bahas nanti tentang motivasi perilaku manusia. Kita akan membicarakan tentang pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita selanjutnya akan membicarakan tentang teori kontrol berdasarkan Dr. William Gazel, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol atau pengawasan. Kita bicara tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya diawasi. Kemudian saat itu kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak dia sukai sama sekali. Ilusi yang kedua adalah kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ini adalah miskonsepsi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif kepada siswa. Ilusi yang ketiga adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka yang sangat panjang. Kemudian pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan pasti akan terwujud di situ. Disiplin positif. Kita bicara tentang disiplin positif. Disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Yang kedua, sebagai guru atau pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Selanjutnya, kita bicara tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Battery low.
Kita bicara selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu. Dia tuh senang bermain sama temannya waktu itu sama Bahtiar namanya. Dia berujung hanya bertekanan sangga sampai melukai. Itu di kaki saya. Dan beberapa kali seorang siswanya itu sering melakukan itu. Lalu saya panggil secara pribadi dan di situ ada saya buat skenario bahwa di situ saya memanggil anaknya, terus saya menanyakan kabar dia dulu sebelumnya, kemudian saya tanya, kamu tahu nggak misalkan kok dipanggil dulu dan lain sebagainya. Itu awal pertama kali kita menanyakan ke anak yang sudah besar tadi. Selanjutnya, nah ini sudah masuk ke segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas ini saya bertanya kepada Sandi, oke, kalau kamu tidak tahu kenapa kamu dipanggil gereja, baiklah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pilihkan jika kamu berbuat itu, apakah ada manfaatnya? Saya tanyakan, saya tidak. Si Sandi yang menjawab pun tidak ada. Lalu yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah, Bu. Saya sudah melanggar kesepakatan kelas dan membuat itu jadi semasa. Dengan sendirinya aku merasa bersalah dengan sendiri tanpa kita maksud kamu salah, harusnya kamu lakukan seperti itu, tak boleh seperti itu. Itu sudah berkasih kita restitusi. Itu adalah pembelajaran zaman dulu yang masih konvensional sama sekali. Yang kita lakukan sekarang harus menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, itu adalah validasi tindakan. Nah, di dalam validasi tindakan ini saya membuat kalimat ini bertanya ke anaknya. Salah satunya adalah ini, apa alasan kamu kok sering kali bertemu dengan Bahtiar saat itu? Saya kesal aja, Bu, karena saya suka bercanda. Canda nama Ayu sudah terjadi di kita biasanya sering itu. Lalu saya menjawab, oke, terus saja menyenangkan, ya bisa main dengan, tapi apakah dengan bertengkar itu adalah tindakan yang baik? Hanya dia jawab bahwa sikap yang dilakukan itu adalah tidak baik. Dia jawab tidak, Bu. Oke, berarti dia dengan sendirinya sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Lanjut. Oke, ini akhirnya menanyakan keyakinan. Setelah dia mulai sadar dengan kesalahannya, saya akhirnya membuat dia memberikan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian sambil menyadarkan bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan pasti. Ini ada guru ya, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya tanya. Saya akan lebih baik lagi, Bu. Saya akan menahan emosi dan turun kembali. Oke, bagus sekali. Terus apa lagi yang kamu lakukan untuk mewujudkan cita-cita kamu? Akhirnya si Sandi jawab, saya akan rajin belajar, Bu, karena saya ingin sekali menjadi tentara. Dengan sendirinya dia munculkan bahwa sikap positif dan hal-hal yang dia sembunyikan potensi apa yang dia keluar. Kemudian saya jawab, baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya, Bu, terima kasih. Akhirnya selesai di situ. Dia kembali ke teman-temannya untuk bermain lagi. Jadi segitiga restitusi itu adalah dipakai supaya anak itu tidak sampai merasa bersalah seperti apa ya namanya. Dengan sendirinya dia sadar bahwa itu salah tanpa kita memaksa dia untuk merasa bersalah. Dan dia akan kembali ke teman-temannya itu dengan kuat, menjadi anak yang kuat, anak yang mandiri, percaya diri bahwa nggak sampai ada terjadi karena kamu sering bertengkar sama saya, tidak dipertemani dan lain-lain, itu jangan sampai terjadi. Jadi tujuannya segitiga restitusi itu seperti itu. Oke, next. Ini adalah video yang tadi mau saya tampilkan, tapi sepertinya tidak bisa tampil ini. Intinya di dalam catatan saya itu sudah saya buatkan sebenarnya yang tadi sudah. Oke, next. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Mungkin itu saja dari materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita ini sehingga anak menjadi anak yang kuat, mandiri dan bertanggung jawab sesuai yang kita harapkan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan staf karyawan yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan selama acara berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.